Hermanto Urip disangka secara bersama-sama dengan Venantius Nikwidodo melakukan tindak pidana untuk menguntungkan diri sendiri dengan martabat palsu atau tipu muslihat dalam perkara investasi nikel di Kabaena Kendari. Hermanto Urip diancam hukuman sebagaimana pasal 378 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau pasal 372 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Di ujung persidangan, yang berlangsung Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025, Hermanto Urip menyatakan, wajib lapor di Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, meski dirinya tidak dilakukan penahanan. Di perkara tersebut, Suwondo Basuki merasa merugi puluhan miliar. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Akhirnya satu ini bukan istrinya meninggal. Jadi saya kemarin itu tanggal 18 sampai tanggal kemarin Pak ada perbaikan nama-nama surat gugatan. Surat dakwaan, surat dakwaan dari jaksa, ya. Saya suruh masukkan ke SP Pak. Tidak saya yang menjual supaya sudah dakwaannya dan sini apa jaksa? Ini siap, saya bawa ke komisi. Nah itu Pak surat dakwaannya Pak. Saya bilang waktu itu ada yang mau mengasih saya bilang itu surat dakwaannya pasalnya tetap sama Pak Mbak? Tetap sama. Kalau pernah ganti ya saya bilang Ya. Kalau pasalnya sama mungkin uraian yang kurang apa masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pasal itu Pasal sama atau tidak? pasal sama ya? Pasal sama tidak ada yang berubah sama sekali, unsur tetap sama. Yang bedanya mana Mbak? Hanya revoy kecil di belakang untuk menguraikan kronologis semuanya saja. Di sini ada Di situ di dalam berapa buku sama? izin mengenai rincian ini Ketua Majelis bahwa terdakwa dalam kapasitas komisaris justru secara aktif mengirimkan pesan ke grup WhatsApp PT MM. Itu jaksa ya? Apa jaksa? Penasihat hukum ya? Kalau umpamanya nanti pada suatu silakan aja umpamanya di SSC ya. Itu karena saudara kemarin sudah saya tanya identitasnya ya. Maka kita lanjutin untuk pembacaan dakwaan. Kemarin itu jaksanya hadir, cuman saya penggantinya dan berkenan karena bukan jaksa yang pertama Pak. Ini jaksa utamanya dua, di satunya Hadita itu Pak. Supaya karena yang terakhir ini Pak. Ya. Sudah siap ya? Siap Ketua. Sekarang kan sudah terima ya Pak ya, sudah terjawabnya. Nanti Bapak silakan cek sendiri bagaimana ya Pak ya kalau umpamanya eksepsi tidak akan terjadi. Ya Bapak. Itu terdakwa dengarkan baik-baik apa yang dibacakan surat dakwaan terhadap kamu. Ya. Nanti kalau tidak mengerti bilang tidak mengerti. Ya kalau mengerti ya sudah mengerti. Ya, paham ya? Jadi silakan. Siap, mohon izin membacakan dakwaan untuk seluruhnya. Ketua Majelis dakwaan pertama bahwa ia terdakwa Hermanto Urip, anak dari Wiatno Urip bersama-sama dengan saksi Venantius Nikwidodo, narapidana sebagaimana keputusan PK nomor 98/PK/PD/2023 pada tanggal 14 Februari 2016 hingga tanggal 6 Juni 2018 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Darmo Permai 2/46 RT 4 RW 7 Kelurahan Rada Kalitegal Kecamatan Duku Pakis Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, bermula terdakwa berteman dengan saksi Suwando Basuki ketika bertemu dalam kegiatan tur Eropa, yang mana atas perjalanan tur tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Suwando menjadi berteman. Atas pertemanan tersebut, terdakwa mempertemukan dan memperkenalkan saksi Suwando Basuki kepada saksi Venantius Nitrigodo, narapidana sebagaimana putusan MK yang telah disampaikan penuntut umum di restoran Daging Ciputra Mall Surabaya, yang mana atas pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Rudi Effendi. Dalam pertemuan tersebut, saksi Venantius Nitrigodo menunjukkan dokumen serta foto-foto yang menunjukkan bahwa saksi Venantius Nitrigodo memiliki jenis usaha pertambangan Orenik LKBN dari terdakwa dan saksi Venantius Nitrigodo secara bersama-sama mengajak saksi Suwando Basuki untuk ikut menyerahkan uang sebagai modal pertambangan yang dikerjakan oleh saksi Venantius Nitrigodo. Terdakwa dan saksi Venantius Nitrigodo menunjukkan foto-foto dan dokumentasi contoh keberhasilan dari pihak-pihak lain yang sukses bergabung untuk modal usaha pertambangan tersebut. Saksi Venantius Nitrigodo menyebutkan jika PT Tonianitas Sejahtera yang selanjutnya disebut sebagai PT TMS sebagai contoh keberhasilan pertambangan nikel yang berhasil dikelola oleh saksi Venantius Nitrigodo, bahwa dalam rangka menindaklanjuti rencana modal usaha pertambangan tersebut, pada tahun 2017 saksi Venantius Nitrigodo menyampaikan jika terdapat satu lahan yang memiliki kadar nikel di Kabupaten Kendari. Atas informasi tersebut di tahun yang sama, terdakwa dan saksi Venantius Nitrigodo mengajak saksi Suwando Basuki dan saksi Rudi Effendi untuk meninjau lokasi di Kabupaten Kendari, yang mana ketika sedang meninjau lokasi tersebut, saksi Venantius Nitrigodo menyampaikan kepada saksi Suwando jika kegiatan pertambangan nikel akan terlaksana di lokasi tersebut, sehingga saksi Suwando Basuki meyakini jika tambang nikel akan terlaksanakan. Bahwa pada tahun 2018, setelah saksi Suwando Basuki diyakinkan oleh terdakwa dan saksi Venantius Nitrigodo terkait dengan keuntungan dan usaha pertambangan tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Venantius Nitrigodo mengajak saksi Suwando Basuki mengelola lahan tambang tersebut dengan cara mendirikan sebuah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, yang kemudian didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 28 pada 14 Februari 2018 oleh Notaris Maria Chandra Sarjana Hukum pendiri PT Mentari Citra Manunggal, selanjutnya disebut PT 3M. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Suwando Basuki untuk menjadi direktur utama dikarenakan terdakwa beralasan sudah menjadi direktur utama pada perusahaan lain, sehingga disepakati jika susunan direksi sebagai berikut. 1. Direktur utama saksi Suwando Basuki, direktur saksi Venantius Nitrigodo, komisaris utama saksi Rudi Effendi, komisaris terdakwa. PT Mentari Citra Manunggal membutuhkan anggaran dasar sebesar 5 miliar dengan rincian masing-masing menyerahkan uang sebesar 1.250.000.000 rupiah. Sehingga saksi Suwando Basuki kemudian menyerahkan uang sebesar 1.250.000.000 rupiah. Bahwa terdakwa dan saksi Venantius Nitrigodo dengan sengaja secara melawan hukum dengan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat mempergunakan PT Mentari Citra Manunggal sebagai sarana untuk meyakinkan saksi Suwando Basuki atas pendirian perusahaan tersebut. Sekira bulan Februari 2018 dibentuklah grup WhatsApp dengan bernama PT 3M yang digunakan sebagai sarana informasi. Terdakwa yang dalam kapasitasnya sebagai komisaris justru melalui grup WhatsApp bernama PT 3M mengirimkan pesan berisi dokumen perjanjian kerjasama Cooperation Agreement nomor 005/TMS 3M Romawi 2/2018 tanggal 19 Februari 2018 antara PT Tonianita Sejahtera dengan PT Mentari Citra Manunggal, di mana saksi Venantius Nitrigodo bertanda tangan dengan direktur utama PT Tonianita Sejahtera dengan tujuan agar semua anggota yang ada di grup tersebut mempelajari. Padahal diketahui oleh terdakwa bahwa antara PT Tonianita Sejahtera dengan PT Mentari Citra Manunggal tidak terdapat hubungan kerjasama
dalam rangka meyakinkan saksi Suwondo Basuki untuk menanamkan modalnya sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerjasama Operation Agreement nomor 005 antara PT Onia Mitra Sejahtera dan PT Mentari Mitra Manunggal sekira awal Maret 2018 dengan sepengetahuan terdakwa, saksi Pinasius Widodo menemui saksi selaku Direktur PT Rockstone Mining Indonesia selanjutnya disebut dengan PT RMI dengan mengatasnamakan PT Mentari Mitra Manunggal untuk menuju PT RMI melakukan pengelolaan lahan tambang di lokasi wilayah izin usaha operasi produksi lahan PT Tonia Sejahtera di wilayah Kabayan Timur dengan biaya operasional yang diajukan oleh saksi Pinasius Widodo sebesar 63.900 juta rupiah. Atas penawaran dari saksi Pinasius Widodo tersebut, saksi Isha setuju untuk menandatangani perjanjian penambangan kode dengan nomor 003 garis miring PM strip RMI garis miring Romawi 3 garis miring 2018 antara PT Mentari Mitra Manunggal dengan PT Rockstone Mining Indonesia tanggal 7 Maret 2018. Bahwa kemudian saksi Pinasius Widodo menyampaikan kepada saksi Isha untuk membuat rekening BCA atas nama PT Rockstone Mining Indonesia di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahwa di sisi lain terdakwa juga memerintahkan saksi Isha untuk menerbitkan dan menandatangani cek yang selanjutnya agar diserahkan kepada saksi Pinasius Widodo, di antaranya nomor DS 955251 garis miring CPG 0010, nomor DS 955252 CPG 0010, nomor DS 95523 CBG 5190, nomor DS 5955254 CBG 0464, nomor DS 955255 CBG 5190. Bahwa sesuai dengan arahan terdakwa atas pembuatan rekening tersebut, saksi Isha mengirimkan token beserta buku rekening BCA dengan nomor rekening 7910844771 atas nama PT RMI kepada saksi Pinasius Widodo sehingga sejak awal bulan Maret 2018 atas rekening tersebut telah dikuasai oleh saksi Pinasius Widodo. Saksi Pinasius Widodo lalu menyerahkan buku rekening BCA dengan norek atas nama PT Rockstone Mining Indonesia beserta buku cek, buku rekening BCA dengan nomor rekening 4643121312 atas nama Pinasius Widodo, satu bendel cek tunai, satu bendel beliau giro, satu buah token kepada terdakwa dikarenakan dibutuhkan oleh terdakwa. Terdakwa dan saksi Pinasius Widodo sedari awal mengetahui jika sesuai dengan pasal 6 perjanjian penambangan kode nikel bahwa rekening yang dipergunakan untuk kerjasama tersebut merupakan rekening nomor mandiri 14007727778 atas nama RMI, bukan rekening BCA atas nama PT RMI. Terdakwa dan saksi Pinasius Widodo telah bersepakat untuk saling berbagi peran, yang mana terdakwa berperan aktif untuk pengelolaan keuangan dan mengelola berdua saat PT 3M, dan saksi Pinasius Widodo berperan untuk pekerjaan di lapangan yang berkaitan dengan PT Tonia Mitra Sejahtera dan PT Rockstone Mining Indonesia. Bahwa saksi Pinasius Widodo menyerahkan dokumen perjanjian dengan PT Rockstone Mining Indonesia kepada terdakwa. Terdakwa kemudian mengirimkan pesan di grup WhatsApp bernama PT 3M dengan tujuan agar dibaca dan diketahui oleh saksi Suwondo Basuki. Dalam rangka meyakinkan saksi Suwondo Basuki mengenai biaya kebutuhan operasional, terdakwa menyampaikan jika kebutuhan modal sebesar 150 miliar harus ditanggung rata oleh saksi Suwondo Basuki, saksi Budi Effendi Ooi, saksi Pinasius Widodo dan terdakwa, sehingga setiap masing-masing menyerahkan 37.500.000 juta rupiah. Terdakwa membujuk saksi Suwondo Basuki untuk menalangi sebesar 12.500.000 juta rupiah masing-masing kepada terdakwa, saksi Budi Effendi Ooi, saksi Pinasius Widodo dengan janji bunga 1% per bulan. Atas janji bunga tersebut serta diyakinkan jika pengelolaan tambang kolonial tersebut menjanjikan keuntungan yang tinggi, maka saksi Suwondo Basuki tergerak menyerahkan uang sebesar 75 miliar dengan rincian 37.500.000 juta rupiah modal dari saksi Suwondo Basuki serta 37.500.000 juta rupiah merupakan modal dari meminjamkan untuk 3 orang, yaitu terdakwa saksi Budi Effendi Ooi serta saksi Pinasius Widodo. Bahwa sesuai dengan arahan dari terdakwa, saksi Suwondo Basuki menyerahkan uang sebesar 75 M dengan cara dikirimkan ke rekening BCA nomor rekening 710440844771 atas nama PT RMI.
bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai komisaris justru secara aktif mengirimkan pesan ke grup kuasa PT 3M untuk meyakinkan saksi Suwondo Basuki jika pertambangan nikel benar dilaksanakan antara lain Ichiban, besok tolong bisa bantu titip cek ya, cek 40M ke kantor Bukutan, ke Venan pagi, cek pribadi Pak Wondo yang baru buka di BCA Veteran untuk dibantu Venan Selasa tadi tunai store ke rekening Romawi 1 yang BCA atas nama Roxton 7919844771. Sehingga atas pesan singkat dari terdakwa di dalam buku WhatsApp tersebut, saksi Suwondo Basuki menyetorkan uang BCA ke rekening 7910844771 antara lain tanggal 14 Maret 2018 sebesar 40 miliar, 15 Maret 2018 sebesar 3 miliar 500 juta rupiah, 21 Maret 2018 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, tanggal 23 Maret sebesar 30 miliar rupiah. Dalam rentang waktu yang bersamaan atau berdekatan dengan penyetoran uang oleh saksi Suwondo Basuki, saksi Venantius Widodo bersepakat dengan terdakwa justru melakukan penarikan uang yang berada di rekening BCA nomor 7910844771 atas nama PT RMI dengan menggunakan cek antara lain tanggal 14 Maret 2018 sebesar 25 miliar di BCA cabang Veteran Surabaya menggunakan cek nomor DS 955251. Tanggal 14 Maret 2018 sebesar 15 miliar di BCA cabang Veteran Surabaya menggunakan cek DS 955252. Tanggal 19 Maret 2018 sebesar 3 miliar di BCA cabang BCA Junction Surabaya menggunakan cek nomor DS 955253. Tanggal 23 Maret 2018 sebesar 30 miliar di BCA cabang Kertajaya Indah Surabaya menggunakan cek DS 955254. Tanggal 4 April 2018 sebesar 2 miliar di BCA cabang BG Junction Surabaya menggunakan cek nomor DS 95255. Bahwa atas permintaan terdakwa saksi Venantius Widodo memindahkan uang milik saksi Suwondo Basuki tersebut ke rekening BCA nomor 46431211312 atas nama Venantius Widodo dalam kurun waktu sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 6 Juni 2018, mohon maaf. Atas uang tersebut kemudian dicairkan oleh terdakwa almarhumah Sri Utami istri terdakwa, saksi Vincentius Adrian Utanto anak kandung terdakwa, serta saksi Nur Hadi supir terdakwa melakukan pencairan atas uang yang bersumber dari uang milik saksi Suwondo Basuki melalui 153 cek yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi Venantius Widodo senilai 44.985 juta yang terdiri dari terdakwa mencairkan 3.862.500.000 rupiah melalui 17 cek. Almarhumah Sri Utami mencairkan sebesar 15.411.612.500 rupiah. Saksi Vincentius Andrian Utanto mencairkan sebesar 24.819.847.000 rupiah melalui 75 cek. Saksi Nur Hadi mencairkan sebesar 791.487.500 melalui 6 cek. Bahwa terdakwa dan saksi Venantius Widodo untuk meyakinkan saksi Suwondo Basuki mengirimkan pesan di grup WhatsApp PT 3M, maka terdakwa melaporkan kegiatan penambangan ore nikel sebagai bagian dari tindak lanjut kerjasama dengan PT Mentari Mitra Manunggal, dengan PT Roxton Mining Indonesia dan PT Tonia Mitra Sejahtera dengan melaporkan laporan kegiatan fiktif dengan meminta saksi Vincentius Andrian Utanto memposting bill of lading BCA dan kartu manis PSCM fiktif ke dalam grup WhatsApp PT 3M. Saksi Harshid Harun menyampaikan jika PT Tonia Mitra Sejahtera tidak pernah melakukan kerjasama maupun pekerjaan sesuai dengan kerjasama Cooperation Agreement nomor 005 garis miring RS 3M garis miring Romawi 2 2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan PT Mentari Mitra Manunggal. Saksi Ishak menyampaikan bahwa PT Roxton Mining Indonesia tidak pernah melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian nomor 003 garis miring PT 3M strip RMI garis miring Romawi 3 tahun garis miring 2018 dengan PT Mentari Mitra Manunggal. Adapun terkait dengan pendirian PT Mentari Mitra Manunggal tidak pernah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen Agung, sehingga tidak pernah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perseroan terbatas, sehingga atas seluruh penambangan nikel ore tersebut adalah fiktif. Atas uang yang diserahkan oleh saksi Suwondo Basuki sebesar 75 miliar
tidak pernah memperoleh keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi Venantius Widodo, dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Venantius Widodo. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Venantius Widodo, saksi Suwondo Basuki mengalami kerugian sebesar 75 miliar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana pasal 378 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua pada pokoknya sama namun terdapat perbedaan dalam surat dakwaan yang pada pokoknya bahwa terdakwa dan saksi Venantius Widodo menguasai, memiliki, dan mempergunakan uang milik saksi Suwondo Basuki sebesar 75 miliar yang seharusnya digunakan untuk kegiatan investasi PT Mentari Mitra Manunggal, namun justru digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipergunakan untuk keperluan kerjasama antara PT Mentari Mitra Manunggal dan PT Roxford Mining Indonesia dikarenakan pertambangan more tidak pernah dilaksanakan. Adapun terkait dengan pendirian PT Mentari Mitra Manunggal tidak pernah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga tidak pernah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai persoalan batas yang diatur menurut hukum. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Venantius Widodo, saksi Suwondo Basuki mengalami kerugian sebesar 75 miliar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana pasal 372 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Penuntut umum ditandatangani cukup. Dengar. Mengerti? Saya kurang mengerti karena saya kurang sesuai tadi nanti saya akan saya. Masih ada konsultasi ada satu hukum yang mana? Tanya ya, saudara. Si mana sih enggak mengerti saudara? Nanti saya akan ke. Mana ya? Iya, saya terdakwa Iya. Kapan Pak? Sekiranya tanggal 31 kemudian Niat untuk jaksa yang akan hukum juga tanggal 2 Januari 2026 Pak, seluruh KUHP ganti Pak. KUHP itu sebagai hukuman. Kayaknya akan dilakukan dulu tanggal 2. Makanya kan begini, asasnya pada jadi segala sesuatunya itu kalau ada undang-undang, tak itu perbedaan, tak itu yang pengesahannya lebih baru, nanti akan diberlakukan kepada terdakwa itu yang mengumumkan. Ya. Nah, kayaknya saya dibilang oleh teman tadi itu nanti bilang hal yang terbaru itu kayaknya tidak ada kepada kita tahan. Siap. Jadi semuanya nanti itu kalau sudah tanggal 2 Januari maka suatu semua itu Pak, saya tidak salah baca itu, Bapak harus baca doa itu, baca apa saya juga. Nah, kalau hukum materialnya nanti sampai ke-8 itu kita lihat nanti waktunya bagaimana, yang terlalu atau yang lama bagaimana. Ya, tentunya tidak dengan saya dalam waktunya maupun dalam waktunya. Baik. Nah, tanggal 3 September itu Pak, istilahnya itu Pak, kita itu banyak cuti Pak. Terus Pak, kayak tadi Pak, kita juga dari hakim Pak ya. Kalau saya boleh Pak, saya menentukan itu sekarang tanggal gini Pak, Pak Ukia itu Pak masih dalam kedudukan. Saya tidak berani tanya nama beliau itu. Kalau nanti saya tanyakan Pak, takutnya saya masih kedudukan atau ditanya jawab. Ya, kalau menurut saya kemungkinan besar karena beliau
nggak tahu lah. Itu sudah ini sejamnya Pak, karena dasar kemarin itu sekali Pak, saya kasih tahu tanggal 6 kali. Apa dari negara tanggal ini? Nah, sementara ini dulu ya. Nah, sementara ini sepanjang Pak. Nah, waktunya Pak, hakim ini loh Pak. Surabaya itu hakimnya Pak. Hakimnya kurang Pak. Kalau panjang semua Pak, kita saling nunggu Pak. Kita lama Pak. Ini tipikor Pak. Ini loh Pak. Ini tugas tipikor Pak. Makanya bisa lagi aku Pak. Susah Pak kita cari hakim ini Pak. Di Surabaya Pak ya. Makanya kalau Jakarta jadi ibu kota Pak, di sini lebih ibu kotanya Pak. Ini komis Pak, makanya ayo. Ada bukan aja ya Pak ya. Tanggal 7 aja ya Pak ya. Nah, ini komis tipikor Pak, saya ada lagi ini. Apa cokinya nanti? Tipikor semua Pak. Kasih aja Pak. Ini meskipun biar Pak, yang tangan akan PP-nya tetap tanggal apa tetap ya Pak? Tangannya harus selesai ya. Ya Pak ya, sebenarnya pada saja. Karena tanggal 7 itu akhirnya tanggal 8-nya sih juga Pak. Bisa Pak. Itu Pak, udah gitu ya. Nah, untuk terdakwa ini hakim masih belum mengeluarkan untuk penahanannya, ya. Karena yang aktivitasnya masih dibuka, ya. Jadi kita untuk berdiskusi apakah saudara itu ditahan atau tidak. Kedua, kita akan nanti ini dengan pokok yang terbaru bagaimana, gitu ya. Dan itu saudara saat ini sampai detik ini belum majelis hakim belum mengeluarkan penahanan. Ya, karena itu nanti saudara kalau ada sidang berikutnya yang ada alasan sakit kecuali dengan benar yang menentukan sakit dan tidaknya bukan jaksa, bukan lawyer, ya, tapi dokter. Tapi ingat, jangan coba-coba bohong, takutnya dokter saya panggil saja ini. Saya nanti dipanggil, saya ngambil dokter dari pemerintah, kalau bohong ya itu sendiri ya. Sekarang saya masih wajib lapor juga. Enggak, kalau mendesak nggak apa-apa. Karena bagian hakim ya. Dia yang mau jawab. Bagian hakim ya hakim. Nanti nanti kita beres sudah. Paham ya? Jadi hadir nanti di sini tanggal 6 sidang dimulai jam 10 biasanya. Itu biasa cukup. Harus dihadirkan dulu ya. Iya. Oke. Itu biasa ya. Biasa nanti harus hadirkan dulu ya. Sidang kita tunda sampai hari Selasa tanggal 6 Januari 2020. Terima kasih. Ya, siap. Ayo, lepas. Kalau ini Tuntutan sama Pak Kapolri, Pak Sokro.